saudara, saat ini saya sedang berada di pengungsian dari PMI bersama dengan adik-adik yang udah berapa hari di sini? 3 hari. 3 hari. Mau tanya dong, kalau 3 hari di sini tuh adik-adik ngapain aja sih? Bermain sama kakak-kakak, belajar, mewarnai. Ya seru, mbak-mbak yang di sini juga baik, makanannya juga enak. Oke. Punya teman baru nggak di sini, Dek? Punya banyak. Berapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Tadi kan nggak bisa disebut saking banyaknya ya? Iya. Oh, nah tadi kan adik-adik ini aku lihat nyanyi-nyanyi, lihat sulap. Itu dihibur sama siapa sih? Kaseto. Iya. Siapa namanya? Kaseto. Oh, tapi kan udah nggak ada nih. Boleh tolong dibantuin panggilin nggak kasetonya? Biar kesini lagi. Nanti hitungan ketiga, adik-adik panggil kaseto ya. Jadi aku kasih aba-aba, terus kita panggil kaseto bareng-bareng, oke? Oke. 1, 2, 3. Kaseto. Wah, kayak belum datang. Satu kali lagi kita panggil yang lebih keras biar kasetonya mau datang ke sini. Oke, 1, 2, 3. Kaseto. Nah, akhirnya datang juga. Di sini boleh kaseto duduk bareng adik-adik mau ngobrol-ngobrol. Kalau saya di sini. Boleh ya duduk di sini ya. Oke, kita bareng-bareng duduk sama adik-adik. Kaseto ini kan nggak pernah absen kalau ada pengungsian, apalagi korbannya juga banyak anak-anak. Termasuk juga di kebakaran Pelumpang ini. Sebenarnya apa sih Kak kebutuhannya adik-adik kalau lagi di pengungsian? Iya, tentu yang paling utama adalah kebutuhan secara fisik dulu. Artinya tempat tinggalnya bisa istirahat dengan tenang, mungkin juga buang air atau mandi dan sebagainya itu harus terpenuhi juga. Nah, kemudian juga makan yang tentu berkualitas ya, bergizi ya, supaya tidak mudah sakit ya. Tentu juga pengawasan dari dokter dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang tidak boleh juga dilupakan adalah kesehatan jiwanya. Karena biar bagaimanapun juga anak sedih kan tiba-tiba harus terpisah dari kesehariannya, nggak bisa sekolah, kemudian nggak bisa bermain di tempat biasa karena mungkin entah kalau banjir kebanjiran, kalau kebakaran juga sudah musnah dan sebagainya. Jadi apalagi kalau sampai kebakaran ya rumahnya sudah hilang, nah tentu sangat sedih dan terpukul sekali. Nah, bagaimana agar membangkitkan kembali rasa percaya diri anak, kemudian juga semangat kembali untuk bisa menghadapi segala musibah itu dengan cara yang tepat. Jadi tentu itu yang paling diperlukan. Salah satunya adalah dengan trauma healing tadi. Kalau bicara soal trauma healing itu kan nggak bisa 1 kali 1 hari ya, apalagi sekarang juga kita masih lihat adik-adik di sini masih harus di pengungsian dulu. Nah, yang harus jadi fokus dari pemerintah ataupun juga dari relawan berarti yang paling utama dalam waktu dekat ini menyediakan trauma healing ya Kak? Iya, dan intinya adalah ada suatu aktivitas keseharian yang rutin yang selalu ditunggu oleh anak-anak. Jadi anak-anak merasa betul-betul bisa juga mengekspresikan segala perasaan-perasaannya, kesedihannya, kemarahannya, kekecewaannya, tapi dengan cara-cara yang positif begitu. Nah, misalnya tadi beberapa saat anak misalnya teriak, ya teriaknya mungkin bukan memaki, tapi teriaknya misalnya semangat atau bernyanyi dengan lantang dan sebagainya. Jadi itu yang bisa membuat anak pelan-pelan bisa melupakan segala pengalaman-pengalaman negatifnya dan akhirnya merasa wah dirinya ternyata masih mampu juga, masih juga dihargai, masih punya kebanggaan dan sebagainya. Itu yang paling. Terima kasih banyak Kak Seto Ya, udah ditemenin. Ini aku mau nanya dulu deh, tapi adik-adik tuh cita-citanya apa sih? Aku jadi pemadam. Oh, jadi pemadam kebakaran. Keren. Kalau kamu? Polisi. Mau jadi polisi. Kakaknya mau jadi apa? Polwan. Polwan. Boleh, keren juga. Dokter. Mau jadi dokter. Udah ada calon pemadam kebakaran, ada polisi, ada dokter. Udah pasti lingkungan ini bakal aman banget ya Kak Seto ya? Amin. Ya. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi cerita adik-adik. Makasih juga udah berbagi cerita sama Kompas TV. Tadi saudara masih banyak anak-anak di tempat-tempat penampungan atau juga tempat pengungsian. Bukan hanya di PMI saja, tapi di beberapa titik yang lain yang masih membutuhkan bantuan dari masyarakat. Jadi jika memang ada pakaian yang bisa digunakan ataupun juga family kit seperti misalnya alat-alat mandi dan juga obat-obatan lain dan juga yang khususnya juga untuk anak-anak, ini bisa diberikan ke posko-posko terdekat, salah satunya yang ada di PMI. Ini Putu Trisnanda, Jams, Kompas TV, Jakarta.